Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap semangat dan terus belajar meskipun dalam pembelajaran daring seperti ini. Oke, pada pertemuan sebelumnya Bu Siva sudah menjelaskan mengenai kontrak belajar dan pembelajaran apa saja yang perlu kita pelajari di pertemuan fisika semester ini. Ya, untuk pertemuan yang kedua ini, di bab pertama Bu Siva akan menjelaskan mengenai besaran dan pengukuran. Ya, oke, next. Pada pertemuan kali ini, untuk yang pertama kita bahas mengenai besaran dan satuan. Apa sih besaran itu? Ya, besaran di dalam fisika itu diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur, serta memiliki nilai dan satuan. Ya, misalnya panjang, massa, itu kan merupakan besaran. Segala sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai dan satuan. Misalnya contoh panjang, ya. Besaran panjang apa sih yang bisa kita lakukan terhadap besaran panjang itu? Contohnya apa? Misal ada sebuah meja, ya. Meja itu kan memiliki panjang, memiliki lebar. Nah, panjang dan lebar itu bisa kita ukur dengan penggaris atau mistar ataupun meteran, ya. Lah, dari hasilnya itu akan memunculkan nilai, akan mendapatkan nilai. Nilainya berapa? Lah, setelah kita mendapatkan nilai, satuan yang kita gunakan itu apa? Satuan cm atau meter, tergantung dari alat ukur yang kita gunakan. Lah, sedangkan satuan itu digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Ya, pembanding dalam pengukuran. Seperti yang tadi Bu Siva contohkan, kita mengukur panjang meja dengan menggunakan mistar atau penggaris atau dengan meteran itu. Nah, kalau kita menggunakan mistar atau penggaris, itu kan kita satuannya senti, ya. Nah, kita bisa saja menggunakan jengkal, ya, dengan jengkal tangan. Berapa jengkal panjang mejanya? Ya, jadi satuan yang kita gunakan itu tergantung dari alat ukur yang kita gunakan. Kita menggunakan mistar, ya satuannya cm. Kita menggunakan tangan kita dalam mengukur, misal berapa jengkal panjang dari meja, nah itu berarti satuan kita jengkal. Ya, satuan itu kan sebagai pembanding pengukuran. Nah, pengukuran sendiri itu apa? Pengukuran itu suatu kegiatan yang membandingkan nilai satuan besaran yang diukur menggunakan besaran jenis yang ditetapkan sebagai satuan. Ya. Nih, satuan untuk suatu besaran tertentu yang standar yang disebut satuan standar. Syarat utama untuk satuan standar yaitu nilai satuannya harus sama. Ya, mudah diperoleh kembali, mudah ditiru, dapat diterima secara internasional. Ya, seperti contohnya tadi Bu Siva mengukur meja dengan jengkal, ya jengkal tangan kalian. Ukuran jengkal setiap anak, setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengetahui satuan dari besaran yang kita ukur, itu kita harus menggunakan satuan yang standar yang bisa dipahami oleh semua orang. Ya, oke, next. Selanjutnya kita bahas mengenai sistem internasional. Apa itu sistem internasional? Ya, sebenarnya pada dasarnya satuan besaran dapat ditentukan secara sembarang. Tetapi hal ini akan menyulitkan atau banyak menimbulkan masalah karena satu besaran dapat memiliki bermacam-macam satuan. Satuan tersebut dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Contohnya, ini ya misal untuk satuan besaran panjang.
besaran panjang itu dapat diukur dengan menggunakan garis atau tangan, ya, atau jengkal, ya. Itu kan dapat digunakan dengan satuan meter, inci, kaki, depa, jengkal, ya. Oleh karena itu, perlu ditetapkan satuan standar yang berlaku secara umum, ya, seperti yang di awal slide itu. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan juga kepentingan sosial, maka perlu adanya keseragaman dalam pemakaian satuan. Untuk itu, diperlukan adanya standarisasi satuan. Namun, untuk memperoleh satuan standar yang baik memerlukan kecermatan dan ketelitian yang baik. Ya, suatu standar akan baik bila memiliki sifat-sifat nilainya tetap, tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan lingkungan, mudah ditiru atau mudah diduplikasi, juga mudah untuk prosedur menghasilkannya. Ya, karena itu sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, definisi standar satuan telah mengalami beberapa perubahan dan senantiasa diupayakan untuk menghasilkan ketelitian yang lebih tinggi. Maka dari itu, untuk keseragaman satuan ditetapkanlah satuan internasional. Satuan internasional atau yang biasa kita singkat SI adalah satuan hasil konferensi para ilmuwan di Paris yang membahas tentang berat dan ukuran. Ya, jadi satuan sistem internasional ini bisa digunakan di setiap negara, di semua negara. Ya, jadi besaran panjang ya satuannya meter, mau digunakan di Indonesia, mau digunakan di Malaysia, di Vietnam, Filipina, atau dimanapun, satuan panjang ya meter, karena untuk menyeragamkan semua satuan, biar kita tidak bingung untuk menentukan besaran dan satuannya. Oke, next. Ya, selanjutnya mengenai besaran. Besaran kan tadi sesuatu yang dapat diukur, yang mempunyai nilai dan satuan. Besaran itu dibagi menjadi dua, ya, besaran pokok dan besaran turunan. Apa sih besaran pokok? Apa sih besaran turunan itu? Yuk kita bahas di selanjutnya. Oke, untuk yang pertama kita bahas mengenai besaran pokok. Apa sih besaran pokok itu? Ya, besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Ya, berarti besaran pokok itu sama saja dengan besaran utama, ya, utama. Dan di dalam sistem internasional itu hanya ada 7, ya, hanya ada 7 besaran pokok. Berarti selain 7 besaran tersebut namanya bukan besaran pokok. Nah, apa saja sih macam-macamnya besaran pokok itu? Yang pertama yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Ya, hanya 7 besaran tersebut yang merupakan contoh dari besaran pokok. Selain dari 7 itu namanya bukan besaran pokok. Ya. Nah, yang pertama panjang itu satuannya meter. Ya, panjang memiliki satuan meter. Nih, satuan secara internasional. Berarti kalau satuannya bukan meter, misal contohnya sentimeter, jengkal, depa, hasta, itu berarti bukan satuan internasional. Ya, kita gunakan satuan secara internasional yaitu meter. Ya, simbolnya itu L. L kecil untuk besaran panjang. Sedangkan lambang satuannya M. Ya. Jadi satuan meter ini bisa kita singkat dengan M kecil. Ya, ini dengan M kecil untuk besaran panjang. Sedangkan untuk besaran massa itu memiliki lambang M kecil.
Ya, lambang M kecil ini bukan berarti lambang satuan dari panjang. Akan tetapi ini lambang untuk besaran massa. Nah, satuannya apa? Massa. Massa memiliki satuan kilogram. Ya. Jadi, misal kalian diminta orang tua kalian untuk membeli gula, ya. Ayo Mas, beli gula 1 kilo ya. Ya, berarti nilainya gula itu 1 kilo. Nilainya 1, satuannya kilogram. Ya, jadi besarannya massa, nilainya 1, satuannya kilogram. Ya, bisa saja kita singkat dengan kg untuk satuan kilogram. Oke, untuk yang ketiga yaitu waktu, besaran waktu. Ya, kita sering banget ya menggunakan waktu. Ya, jadi kita harus bisa menggunakan waktu semaksimal mungkin. Jangan sampai menunda-nunda pekerjaan. Ya, kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya, kalau waktu di dalam fisika lambangnya itu T kecil. T kecil, satuannya sekon, ya. Atau bisa saja kita sebut dengan detik. Ya, sekon atau detik itu sama saja. Dan lambangnya S kecil. Ya, S kecil untuk lambang satuan dari waktu. Untuk yang keempat, besaran yang keempat yaitu kuat arus listrik. Ya, kuat arus listrik itu lambangnya I. I kecil. Dengan satuan ampere. Tulisannya ampere, tapi dibaca ampere, ya. Sedangkan untuk alatnya kita menggunakan ampere meter. Untuk mengetahui berapa besar nilai dari kuat arus listrik kita menggunakan ampere meter. Satuan untuk kuat arus listrik yaitu A besar, ya, A besar. Jadi ampere bisa kita singkat dengan A besar. Ya, kalau misal kalian dalam penulisan soal itu satuan dari kuat arus listrik, boleh kalian menggunakan A besar saja untuk satuannya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai suhu. Besaran yang kelima yaitu suhu. Suhu satuan lambangnya yaitu T besar. Ya, T besar dengan satuan Kelvin. Nih, jangan sampai salah. Ya, biasanya kita menggunakan suhu itu berapa derajat Celcius, ya. Jadi derajat Celcius itu bukan satuan internasional, ya. Akan tetapi itu satuan yang biasa kita gunakan sehari-hari, bukan satuan internasional. Untuk satuan internasionalnya yaitu Kelvin. Ya, satuan internasional dari suhu itu Kelvin, bukan derajat Celcius. Untuk lambang satuannya yaitu K besar. Selanjutnya yaitu besaran yang keenam mengenai jumlah zat, ya, mol. Bisa kita ini ya, satuannya mol, ya. Lambangnya yaitu N besar. Bisa kita singkat lambang satuannya tetap tulis mol ya, mol kecil. Kalau yang lainnya bisa disingkat, kalau yang jumlah zat itu tetap mol, ya. Kan tetapi molnya tulisannya kecil semua. Untuk yang satuannya ini mol. Satuannya mol. Oke, untuk yang terakhir, besaran pokok yang terakhir yaitu intensitas cahaya. Intensitas cahaya itu I besar untuk lambangnya, ya. Dengan satuan kandela. Kandela atau bisa kita singkat dengan CD. Ya, CD. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai besaran turunan, ya. Selain yang tadi besaran pokok, itu kan besaran pokok hanya ada 7 macam, ya kan? Panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, jadi selain 7 besaran tersebut, itu namanya besaran turunan, ya. Apa sih besaran turunan itu? Ya, besaran turunan itu besaran yang satuannya dapat diturunkan dari satuan besaran pokok, ya.
Jadi besaran turunan itu didapatkan dari besaran pokok. Selain 7 besaran yang tadi, itu merupakan besaran turunan semua. Luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, impuls, momentum, tekanan, dan selain sebagainya. Selain 7 besaran pokok itu disebut sebagai besaran turunan. Ya. Contohnya yang bersifat kasih contoh di sini yaitu ada luas. Luas itu lambangnya A, satuannya meter persegi. Ya, meter persegi, lambang satuannya meter kuadrat, ya, meter persegi. Nah, jadi satuan-satuannya itu kan sudah turunan dari besaran pokok, ya. Volume itu kan didapatkan dari panjang kali lebar kali tinggi. Panjang besaran panjang, lebar besaran panjang, tinggi besaran panjang. Satuannya meter, meter, meter. Jadi meter kali meter kali meter kali meter itu meter kubik, ya. Kecepatan dengan lambang V itu memiliki satuan meter per sekon, ya. Jadi kecepatan itu didapatkan dari perpindahan dibagi dengan waktu, satuan waktu. Jadi V itu sama dengan S per T. S itu perpindahan, perpindahan merupakan dari besaran panjang, T waktu, ya. Panjang satuannya meter, waktu satuannya sekon. Jadi untuk kecepatan lambang satuannya meter per sekon. Oke, untuk yang percepatan itu lambangnya A kecil, ya. Percepatan itu kecepatan per satuan waktu, ya. Percepatan itu merupakan besaran turunan dari kecepatan, ya. Diferensial dari kecepatan kalau percepatan itu. Jadi A itu sama aja dengan V per T, ya. V per T, meter per sekon kuadrat untuk satuannya. Kan tadi V itu kan satuannya meter per sekon. Nah, percepatan karena V per T berarti kan meter per sekon lagi. Ya, jadi hasilnya untuk satuan lambang satuannya yaitu meter per sekon kuadrat untuk percepatannya. Gaya. Besaran gaya lambangnya F besar. Satuannya Newton, ya. Gaya itu kita dapatkan dari massa dikalikan dengan percepatan. Ya, massa dikalikan dengan percepatan. Massa itu kan satuannya kilogram, sedangkan tadi percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi gaya itu bisa kita tuliskan kilogram meter per sekon kuadrat atau yang biasa kita sebut dengan satuan Newton. Ya, untuk selanjutnya yaitu usaha. W besar, satuannya joule. Ya. Usaha energi itu sama saja, satuannya joule. Bisa kita singkat dengan J. Ya. Satuannya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi usaha itu sama saja F kali S, ya. Gaya dikalikan dengan perpindahan untuk usaha. Gaya tadi kan satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Perpindahan itu satuannya meter. Jadi kilogram kali meter per sekon kuadrat kali meter. Jadi hasilnya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Itu sama saja bisa kita singkat dengan joule. J besar. Yang ketujuh, daya. P lambangnya, satuannya watt. Yang bisa kita dengar itu watt, ya. Akan tetapi watt itu didapatkan dari mana? Watt itu didapatkan dari usaha atau energi per waktu, ya. W per T, usaha atau energi per waktu, ya. Jadi kita bisa bisa kita tuliskan kilogram meter pangkat 3 per sekon kuadrat atau bisa kita singkat dengan watt. Oke, selanjutnya kita bahas apa ini?
Ya, selanjutnya kita bahas mengenai dimensi. Ya, dimensi suatu besaran itu menggambarkan bagaimana besaran tersebut disusun dari kombinasi besaran-besaran pokok. Ya, jadi awal mulanya memang dari besaran pokok. Nah, besaran pokok itu hanya ada 7, ya. Dan dari masing-masing besaran tersebut memiliki dimensi. Contohnya, ini besaran panjang dengan dimensi L. Massa, dimensinya M. Waktu T, kuat arus I besar, ya. Tadi hurufnya besar semua ya. Suhu itu theta, jumlah zat itu N besar, dan intensitas cahaya itu C. Ya, perlu diperhatikan nih dimensi-dimensinya. Nah, bagaimana dengan dimensi besaran turunan? Didapatkan dari mana ini besaran turunan? Ya, seperti halnya tadi, emang besaran turunan itu merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi, dimensinya pun kita lihat dari dimensi besaran pokok. Luas. Luas itu didapatkan dari panjang kali panjang. Ya, panjang dimensinya L. L kali L, ya L kuadrat. Volume didapatkan dari panjang atau panjang kali lebar kali tinggi, itu merupakan besaran panjang semua. Sedangkan besaran panjang itu memiliki dimensi L. L kali L kali L, L pangkat 3. Ya, untuk dimensi volume. Nah, bagaimana dengan percepatan? Percepatan itu kecepatan per waktu yang Bu Siva bilang tadi. Hasilnya untuk dimensinya LT pangkat min 2. Ya. Untuk gaya, massa kali percepatan. Massa itu dimensinya M. Ya. Sedangkan percepatan dimensinya LT pangkat min 2. Sehingga untuk gaya memiliki dimensi MLT pangkat min 2. Usaha. Untuk selanjutnya usaha. Usaha didapatkan dari gaya kali panjang, ya. Gaya kali perpindahannya. Nah, perpindahan itu termasuk dari besaran panjang. Ya, gaya itu kan tadi didapatkan dari MLT pangkat min 2. Ya, sedangkan panjang itu L. Sehingga dihasilkan dimensinya untuk usaha yaitu ML pangkat 2 kali T pangkat min 2. Ya, dan yang ini gaya yaitu usaha per waktu. Ya, usaha per waktu, sehingga usaha itu kan tadi dimensinya ML kuadrat T pangkat min 2 dan waktu dimensinya itu T, jadi per T, sehingga menghasilkan ML pangkat 2 T pangkat 3. Ya. Oke, selanjutnya mengenai manfaat dari dimensi. Ya, apa sih manfaat dari dimensi itu? Manfaatnya yaitu untuk menganalisis benar atau salahnya suatu persamaan. Ya, pada suatu persamaan dimensi besaran di ruas kiri harus sama dengan dimensi yang di ruas kanan. Melalui analisa dimensi, kita pun bisa mengecek kebenaran suatu persamaan fisika. Karena suatu persamaan fisika harus memiliki dimensi yang konsisten. Contohnya, dalam persamaan gerak lurus beraturan, ada persamaan yang menghubungkan perpindahan dengan kecepatan dan waktu, yaitu S sama dengan V kali T. Jika kita analisis dimensinya, maka dimensi ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Ya, contohnya ini di sini. Dimensi perpindahan itu L, ya, karena ini merupakan besaran panjang. Sedangkan dimensi dari kecepatan itu kan L per T. Ya, kecepatan itu kan didapatkan dari S per T. Ya, ini merupakan besaran panjang. Dan dimensi waktu itu T. Ya. Lah, S tadi ya perpindahan itu didapatkan dari
V kali T. Ya, S sama dengan V kali T. S merupakan besaran panjang, berarti seharusnya S itu dimensinya L. Nah, kita lihat dari ruas kanannya. Ruas kanannya itu V kali T. V itu memiliki dimensi L per T, dan waktu T kecil itu memiliki dimensi T besar. L per T dikalikan dengan T itu akan menghasilkan L. Ya, ini kan ada T, kita coret. Ini kita coret, jadi hasilnya L. Nah, ruas kanan sama ruas kirinya ini sudah sama, L sama dengan L. Berarti karena ruas kanan dan ruas kirinya sama, itu dimensinya konsisten. Ya, maka itulah manfaat diperlukannya dimensi. Ya, untuk bisa mengetahui kebenaran suatu persamaan fisika dan untuk mengetahui konsistensinya suatu persamaan. Ya, untuk mengetahui benar atau salahnya suatu persamaan. Oke, selanjutnya yaitu ini dia. Latihan soal. Latihan ini bisa kalian kerjakan ya, nanti kalian kirimkan via e-learning. Ya, kirimkan via e-learning, nanti bisa dikumpulkan. Bu Siva beri waktu maksimal 3 hari dari pembelajaran dimulai. Ya, ini Bu Siva memberikan latihan soal 4 soal. Ini untuk mengasah kemampuan kalian. Nanti kalau misal kalian masih belum paham, nanti bisa kalian tanyakan ke Bu Siva. Oke, untuk yang pertama. Soal yang pertama yaitu satuan pengukuran besaran ada yang baku dan ada yang tidak baku. Satuan tidak baku misalnya hasta, depa, jengkal. Sangat menyulitkan dalam komunikasi apalagi untuk kepentingan ilmiah. Jelaskan mengapa demikian. Yang kedua, mengapa perlu dibuat satuan-satuan standar? Bila pengetahuan dan teknologi semakin maju, mungkinkah satuan standar yang kita gunakan sekarang diperbaharui? Jelaskan. Oke, untuk yang soal yang ketiga, berapakah volume balok dengan panjang 12 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 6 cm? Nyatakan dalam sistem internasional. Ya, berarti nanti kalian menggunakan sistem internasional. Apa sih sistem internasionalnya? Besaran panjang, ya nanti kalian harus menyesuaikannya. Terus yang keempat, perhatikan tabel berikut ini. Nah, itu kan ada besaran, ada satuan, ada dimensi. Ya, dari besaran-besaran tersebut, apakah satuan dan dimensinya sudah benar? Ya. Oke, selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran fisika hari ini, pertemuan kedua. Oke, nanti kalau misal kalian masih ada yang perlu dipertanyakan, masih bingung, nanti bisa langsung menghubungi Bu Siva. Ya, Bu Siva ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Kalian tetap semangat, jangan pantang menyerah, gak boleh pesimis, kita harus tetap semangat dan terus belajar meskipun dalam daring seperti ini. Oke, terima kasih dari Bu Siva, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.